Sekarang kita lihat slide yang satu ini. Apakah Anda bisa membaca slide ini? Mari kita baca bersama-sama, oke? Tidak bisa dipercaya bahwa Anda bisa memahami apa yang Anda baca. Ini kekuatan otak manusia yang sangat fenomenal. Menurut para ilmuwan di Universitas Cambridge, tidak penting urutan huruf dalam kata-kata itu, yang penting adalah huruf pertama dan terakhir dalam urutan yang benar. Selebihnya, tidak perlu teratur dan Anda masih bisa membacanya tanpa masalah. Ini karena otak manusia tidak membaca huruf per huruf, tapi membaca kata secara keseluruhan. Hebat bukan? Ya. Dan saya selalu berpikir bahwa mengeja itu penting. Oke. Nah, kalau kita lihat slide ini, berarti kita bisa membaca walaupun hurufnya tidak teratur. Ini membuktikan bahwa sebenarnya yang terjadi, membaca itu ada di otak kita, bukan di mata kita. Mata hanya sebagai jalur masuknya informasi, tapi otaklah yang memberikan makna, otaklah yang memberikan arti dari apa yang kita baca dengan baik. Oke? Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk bermain. Siapkan alat tulis Anda, siapkan kertas Anda, semoga Anda bisa mengikuti. Oke? Siapkan alat tulis Anda, kertas Anda, sudah siap semua? Oke. Nah, saya akan memunculkan 25 huruf secara acak. 25 huruf secara acak. Anda diminta untuk menuliskan huruf-huruf yang saya munculkan sesuai dengan urutan yang saya munculkan. Hanya dalam 1 detik saja. Artinya saya hanya akan memunculkan dalam 1 detik apa yang perlu Anda tuliskan. So, oke, saya akan tinggalkan membaca chat Anda, membaca tulisan Anda, karena saya jadi ikut membaca sambil berbicara. Man is single focus, oke? So, siap-siap. Siapkan alat tulis Anda, inilah 25 huruf yang pertama. 1, 2, 3. Oke, tuliskan. Nah, mungkin sebagian besar dari Anda hanya bisa menuliskan 5-9 huruf, atau ya mungkin 10 huruf, oke? 5-9 huruf. Kenapa bisa demikian? Sebentar lagi saya akan menjelaskan. Kita perlu ketahui bahwa pikiran sadar kita hanya bisa memproses 5-9 hal per detiknya, sedangkan pikiran bawah sadar kita bisa memproses banyak sekali. Oke, itu salah satu clue-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat kedua, atau 25 huruf yang kedua. Siapkan pensil Anda, alat tulis Anda, fokus ke layar. Ini dia 25 huruf yang kedua. 1, 2, 3. Oke, tuliskan. Ya, saya rasa kalimat kedua atau 25 huruf yang kedua jauh lebih baik. Anda bisa menuliskan jauh lebih banyak. Mungkin Anda bisa menuliskan 3 kata. Artinya Anda bisa menuliskan huruf. Itu artinya Anda menuliskan 5 kali lipat kecepatan biasa dari pikiran sadar Anda. Kalau Anda bisa menuliskan 2 kata, artinya Anda bisa membuat pikiran sadar Anda yang tadinya hanya bisa memproses 5-9 hal menjadi 18 hal. Itu juga sudah luar biasa. Baik, sekarang 26 huruf ketiga atau kalimat ketiga. Siapkan diri Anda, ini yang ketiga, berarti ini jauh lebih susah ya. 1, 2, 3. Tuliskan. Baik. Bisa? Saya yakin tidak perlu menuliskan pun Anda sudah membaca kalimat ini secara utuh. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang terjadi. Kenapa kok kalimat pertama Anda hanya bisa memproses 5-9 hal, sedangkan kalimat kedua Anda bisa memproses lebih banyak, 2 kata, sedangkan kalimat ketiga Anda bisa memproses semuanya, artinya Anda bisa memproses 26 huruf tersebut. Seandainya kita menggambarkan kembali minimal proses pikiran sadar adalah 5 hal, maksimum 9 hal, maka pada saat kalimat ketiga Anda sudah berhasil meningkatkan kemampuan pikiran sadar Anda sampai 5 kali lipat.
Apa yang terjadi? Kenapa bisa demikian? Kita analisa satu persatu. Ini adalah kalimat pertama tadi. Tiko niam dia. Oke, apapun itu, uh, kita sepakati bahwa Tiko niap ini adalah informasi yang totally baru buat Anda. Pikiran Anda belum pernah baca, pikiran Anda belum pernah menerima informasi seperti ini. Maka ini akan membuat pikiran Anda pada saat pikiran sadar mendapatkan Tiko niap ini, pikiran sadar langsung mencari referensi kepada pikiran bawah sadar. Bawah sadar, kamu ada nggak informasi tentang hal ini? Dan bawah sadar bilang, file not found, belum ada. Terus pikiran sadar bilang, oke, kalau begitu, biar saya yang ambil alih. Dan pikiran sadar hanya bisa memproses 5 sampai 9 hal. That's why Anda hanya berhasil menuliskan tikohniam atau 5 sampai 9 hal tadi. Oke? Sedangkan kalimat kedua, manajemen testimoni tentang, saya yakin sebagian besar dari Anda yang hadir di sini sudah punya kata manajemen di pikiran bawah sadar Anda, sudah punya kata testimoni di pikiran bawah sadar Anda, juga tentang di pikiran bawah sadar Anda. So, ketika dimunculkan 1 detik, pikiran sadar langsung menangkap informasi yang dikirimkan oleh mata ke pikiran sadar Anda, kemudian langsung di cross check ke bawah sadar, apakah punya database ini? Ternyata punya. Ketika punya, maka otomatis dalam waktu yang sama, tadinya kita hanya bisa memproses 5 sampai 9 huruf, sekarang kita bisa memproses 18 atau 25 huruf. Oke? Suatu hari di Surabaya saya melakukan sebuah percobaan. Ada anak SMP yang ketika dimunculkan kalimat kedua, dia hanya menuliskan MAJMN. Itu artinya 5 huruf. Lalu saya tanya, kenapa cuma menuliskan 5 huruf? Dia bilang dia belum pernah membaca kata manajemen sebelumnya. Nah, karena dia belum pernah membaca kata manajemen sebelumnya, berarti di pikiran bawah sadarnya masih belum ada referensi kata manajemen. Sehingga ketika dimunculkan 1 detik kalimat kedua ini, si pikiran sadarlah yang memproses saja. Tidak ada referensi dari pikiran bawah sadar. Sedangkan yang ketiga, kebun binatang tempat rekreasi, ini kalimatnya utuh, tidak terlalu jauh sehingga sangat mudah untuk dimaknai oleh pikiran sadar Anda. Dan pikiran bawah sadar Anda tentu sudah punya kalimat ini sebelumnya. Dari SD kita sudah belajar kebun binatang, ya, tempat rekreasi. Jadi dalam waktu yang sama, 1 detik, kalimat pertama Anda hanya bisa memproses 5 huruf sampai 9 huruf. Kalimat kedua lebih banyak, 18 sampai 25. Dan kalimat ketiga, Anda bisa menyelesaikan semua 26 huruf ini. Apa yang membedakan? Yang membedakannya adalah kalimat yang Anda bisa tuliskan banyak itu karena pikiran bawah sadar Anda sudah memiliki referensi. Nah, kaitannya dengan baca kilat adalah ketika kita melakukan baca kilat, maka kita membuat pikiran bawah sadar kita memiliki referensi yang sama persis seperti isi buku. Pada saat kita membaca 1 halaman 1 detik, itulah yang terjadi. Kita membuat bawah sadar kita familiar, sehingga pada saat kita melakukan aktivasi manual, pikiran bawah sadar akan memberikan atau mengirimkan referensi kepada pikiran sadar. Apa yang akan kita nikmati, apa yang akan kita baca, apa yang akan kita pahami dari buku sesuai dengan tujuan kita. Oke, jika Anda memahami reading in the brain, maka kita semua sebenarnya sudah melakukan baca kilat. Why? Karena ada 3 cara memproses informasi dalam otak kita. Pertama adalah conscious processing. Conscious processing ini adalah andalan kita dari dulu sampai sekarang. Conscious processing sesuai namanya ini adalah memproses secara pikiran sadar. Artinya kita hanya menggunakan pikiran sadar kita untuk memproses. Dan kita hanya menganggap apapun yang masuk lewat pikiran sadarlah yang memiliki daya tampung atau memiliki bukti bahwa informasi itu masuk. Kalau tidak diproses oleh pikiran sadar, berarti itu tidak terbukti masuk. Nah, itu kelebihan dari pikiran conscious processing. Semua informasi yang masuk kita sadari dan kita ketahui. Kita anggap sah itu masuk. Kemudian, jika kita melihat yang kedua, itu subliminal processing. Subliminal processing adalah sebuah cara memproses informasi yang terjadi otomatis dalam diri kita. Yang simpelnya seperti ini. Anda pilih sebuah objek di sekitar Anda fokuskan ke objek itu. Oke? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat tersebut, objek tersebut,
itu diproses oleh pikiran sadar Anda, karena itu ditangkap oleh conscious processing. Tapi apakah cuma objek itu saja yang kelihatan dalam tanda kutip oleh mata Anda? No. Objek itu memang kelihatan fokus, satu-satunya objek yang fokus. Tapi sekitar Anda, hal apapun yang masuk dalam rentang pandang Anda, itu masuk secara subliminal. Artinya, subliminal memproses seluruh informasi yang tidak sanggup diproses oleh pikiran sadar. Yang mana pikiran sadar hanya bisa memproses 5-9 hal. Itu subliminal, oke? Kemudian ada preconscious processing. Preconscious processing secara sederhana kita katakan bahwa membuat subliminal dengan sengaja. Melakukan subliminal secara sengaja itu disebut dengan preconscious processing. Jadi dengan sengaja kita membuat bawah sadar kita belajar duluan. Preconscious, prasadar, mendahului pikiran sadar. Oke? Nah, kita lihat skema berikut. Anggaplah ini adalah pikiran sadar Anda, dan yang besar adalah pikiran bawah sadar Anda. Oke? Ini adalah informasi. Kita masukkan informasi lewat pikiran sadar, itu disebut dengan conscious processing. Lewat pikiran bawah sadar tanpa tujuan, tanpa disengaja, dan secara otomatis itu disebut sebagai subliminal processing. Dan yang dengan sengaja kita lakukan dengan niat tertentu, dengan tujuan tertentu, itu disebut dengan preconscious processing. Nah, seandainya kita memasukkan informasi seperti ini, yang disadari oleh pikiran sadar adalah yang sedikit ini, 5-9 hal. Apa yang menjadi fokus dari mata Anda, apa yang menjadi fokus dari telinga Anda, atau indera Anda. Oke? Kelebihan dari pikiran sadar, semua yang ditangkap oleh pikiran sadar kita ketahui. Kelemahannya adalah 1, dia sangat sedikit. 2, setelah 48 jam jika kita tidak follow up, jika kita tidak lanjutkan dengan melakukan sesuatu untuk mengingat informasi ini, maka informasi ini tinggal 10% saja yang bisa diingat. Itu conscious processing. Kalau subliminal processing, keunggulannya adalah semua informasi yang dilewatkan atau tidak sanggup diproses oleh pikiran sadar itu ditangkap oleh pikiran bawah sadar, dan itulah kelebihan dari subliminal. Kelemahannya adalah karena tanpa tujuan dia tidak memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk naik ke pikiran sadar kita. Itu yang membuat subliminal tidak terlalu kuat. Oke? Sedangkan preconscious processing, kita dengan sengaja, dengan tujuan tertentu, kita memasukkan informasi langsung ke bawah sadar tanpa diproses duluan oleh pikiran sadar, dia memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk naik pikiran sadar. Kuncinya mana? Tujuan dan dengan sengaja dilakukan. Oke, let's say tadi Anda membaca kilat, maka informasi itu ada di dalam pikiran bawah sadar Anda di sini. Kemudian Anda melakukan aktivasi manual, berarti dari mata Anda memasukkan informasi dari buku melalui mata ke pikiran sadar Anda. Apapun informasi yang masuk ke pikiran sadar Anda, secara otomatis akan dicari referensi bawah sadar. Apakah pikiran bawah sadar memiliki referensi seperti kita bermain 25 huruf tadi? Oke? Jika ada, maka dia akan mengirimkannya ke atas. Pada saat kita baca kilat, kita sudah memberikan bawah sadar kita referensi, sehingga pada saat kita melakukan aktivasi manual, atau yang disebut dengan top down dari luar ke dalam, dari atas ke bawah, akan memicu bottom up. Informasi dari bawah sadar naik ke pikiran sadar. Ini hanya akan terjadi jika bawah sadar memiliki informasi yang sama seperti yang ada di buku. Oke? That's why itulah sangat penting kita harus melakukan baca kilat. Orang yang sudah melakukan baca kilat, dia akan merasa bahwa informasi yang dia baca dari buku itu akan berasa, hey, kenapa ini sangat familiar? Kayaknya saya pernah baca sebelumnya, padahal buku ini baru pertama kali dibaca. Carl Jung mengatakan bahwa this subliminal aspect of everything that happened to us may seem to play very little part in our daily life, but they are the almost invisible roots of our conscious thoughts. Jadi sepertinya subliminal tidak memberikan efek apa-apa atau sangat kecil sekali, tapi ternyata informasi yang masuk secara subliminal telah mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Sigmund Freud mengatakan bahwa preconscious itu merefer pada informasi yang tersedia untuk diproses secara sadar oleh pikiran kita, kognitif, tapi sekarang berada di luar kesadaran kita, tidak ada di pikiran sadar kita.
Kalau kita melihat fungsi dari pikiran sadar 5-9 hal, itu artinya pikiran sadar bukan tempat menampung informasi, tapi tempat dilewati informasi. Pernah nggak Anda mendapatkan inspirasi? Mungkin Anda sedang mencari jawaban, lalu Anda sedang santai, minum kopi, dan tiba-tiba Anda mendapatkan inspirasi. Tapi Anda tidak membawa alat tulis, sehingga Anda tidak bisa menuliskan inspirasi atau jawaban yang Anda dapatkan dari pikiran bawah sadar Anda. Dan 7 detik kemudian, informasi atau inspirasi itu kembali lagi ke pikiran bawah sadar. Artinya sudah tidak ada lagi di pikiran sadar. Apa yang terjadi? Anda berusaha mencari ingat-ingat tadi inspirasinya apa. Dan Anda sangat sulit mengingatnya kembali. Oke? Why? Karena informasi itu mengalir dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar. Dan kembali lagi ke pikiran bawah sadar. Karena pikiran sadar bukan tempat menampung informasi. Dia hanya bisa memproses 5-9 hal per detiknya. Sedangkan pikiran bawah sadar mengisi semua database, mengisi semua memori yang ada dalam diri kita untuk disimpan dan diproses yang dijadikan referensi untuk menjalankan kehidupan kita. Kemudian saya bahas sedikit tentang intuisi. Menurut Henry Mintzberg dalam Harvard Business Review, dia mendeskripsikan penelitian yang telah dilakukan pada para eksekutif perusahaan tingkat tinggi. Dia menemukan bahwa mereka senantiasa mengandalkan firasat untuk menyelesaikan masalah yang terlalu kompleks untuk pemikiran sadar atau pikiran rasional. Kesuksesan tidak terletak dalam konsep sempit yang disebut rasionalitas, melainkan dalam perpaduan logika berpikir jernih dan intuisi yang kuat. Saya ingat penemu dari mesin jahit, Howe siapa ya namanya, sebentar lagi muncul. Ketika dia mau membuat mesin jahit, dia selalu kurang satu hal detail. Dan suatu malam dia bermimpi dia ditangkap oleh orang jahat dengan mengacungkan tombak yang aneh ke arah dia, menodongkan tongkat atau tombak yang aneh ke arah dia. Dan dia melihat itu sangat menyeramkan dan dia bangun dan dia mendapatkan jawaban. Ternyata kalau kita membuat ujung tombak itu berlubang, maka kita bisa menjahit dan boom, terjadilah mesin jahit. Nah, para ilmuwan kognitif yang mempelajari bagaimana informasi mengalir melalui otak menyatakan bahwa hanya sebagian kecil saja dari apa yang diserap oleh pikiran kita, yaitu kurang dari 1% yang mencapai pikiran sadar kita, yaitu 5-9 hal tadi. Kita memasukkan informasi ratusan juta bit per detik dari semua indera kita. Mengejutkan sekali betapa banyaknya yang dilewatkan oleh pikiran sadar kita. Namun informasi ini ternyata tersedia untuk Anda. That's why kita semua sudah melakukan baca kilat. Anda sudah melakukan baca kilat dari dulu sampai sekarang. Lewat mana? Lewat subliminal processing. Bagaimana Anda mengetahui? Kita tidak bisa mengetahui karena pikiran sadar kita sangat-sangat kecil sekali. Jadi kalau ibaratnya pikiran sadar kita ingin mengetahui apa yang ada di pikiran bawah sadar, itu seperti kita melihat dengan teropong yang sangat kecil dan berusaha untuk melihat alam semesta ini. Tidak bisa, kita hanya bisa melihat sebagian-sebagian saja. Daya tampung dari pikiran sadar hanyalah kurang dari 1% dari apa yang di... Oke. Bagaimana kita bisa menggunakan intuisi kita? Ada 2 tahap kita bisa menggunakan intuisi kita. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan membutuhkan diri Anda untuk melakukan sesuatu secara aktif. Persiapan di sini adalah memberikan pikiran bawah sadar Anda referensi sebanyak mungkin, baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan. Artinya, ini sangat selaras dengan apa yang terjadi dengan baca kilat. Anda membaca kilat, Anda membaca 1 halaman per detik. Anda memberikan pikiran Anda referensi 100%, memasukkan seluruh isi buku tersebut, baik yang Anda butuh sesuai dengan tujuan Anda, atau yang tidak Anda butuh, yang tidak sesuai dengan tujuan Anda masukkan itu. Itu adalah langkah persiapan. Kemudian, setelah persiapan, tentu Anda harus, sebelum persiapan, tentu Anda harus tahu apa tujuan Anda melakukan sesuatu. Ya, kalau dalam sistem baca kilat, kita lakukan itu di tinjauan awal. Kemudian setelah memberikan semua database yang dibutuhkan oleh pikiran bawah sadar Anda untuk diproses, kita perlu melewati masa inkubasi. Karena pada masa inkubasi, pikiran mengambil alih seluruh pekerjaan kita, dan dia menyusun kembali informasi yang masuk dari yang sadar,
maupun yang tidak sadar untuk mencarikan referensi yang sesuai dengan tujuan kita. Itu peran dari masa inkubasi. Dalam sistem baca kilat, kami sangat menyarankan untuk inkubasi 1 siklus tidur. Oke, tadi ada pertanyaan di depan mengatakan bahwa berapa lama kita bisa membiarkan informasi yang sudah kita baca kilat dan tetap selalu ada dalam memori kita. Informasi yang kita baca kilat akan selalu ada dalam memori. Informasi apapun yang tidak Anda baca kilat, yang Anda baca kilat semuanya masuk dan tersimpan 100% sempurna, tapi belum tentu bisa kita panggil. Kita tidak bisa memanggil semua informasi yang ada di pikiran bawah sadar karena kita belum tentu sudah menyiapkan jembatan ke sana. Kita tidak berusaha mengingat, kita tidak dengan sengaja mengingat, dengan sengaja mengkaitkan informasi A dengan informasi B, sehingga informasi yang masuk sedemikian banyak sangat sedikit sekali yang bisa kita ingat atau kita tarik ke pikiran sadar. Semuanya itu bergantung pada tujuan Anda. Tujuan akan mempengaruhi seberapa baik Anda melakukan baca kilat. Tujuan akan mempengaruhi bagaimana kinerja pikiran bawah sadar Anda membantu Anda. Semakin jelas pikiran tujuan Anda, semakin baik pula pikiran bawah sadar Anda membantu Anda. Berikut adalah 3 langkah membangkitkan intuisi. 1. Kita perlu mengingatkan pikiran sadar tentang kemampuan intuisi. Artinya sebenarnya intuisi ini adalah anugerah dari Tuhan kepada kita semuanya. Tapi kita sering mendiskreditkan intuisi kita dengan cara ketika sesuatu terjadi, itu perasaan kamu sajalah, kebetulan saja. Itu berarti kita mendiskreditkan intuisi. Dengan sengaja mengingatkan diri kita bahwa, oh ya, saya selalu dikomunikasikan oleh intuisi saya tentang ini. Saya menyadari intuisi saya mendapatkan ide saya. Itu semuanya itu semuanya berasal dari intuisi Anda. Jadi, ingatkan diri Anda bahwa intuisi Anda sangat luar biasa. Anda memiliki sebuah tools yang luar biasa yang sudah terintegrasi dalam diri Anda. Kemudian yang kedua, Anda menyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Sebenarnya Anda ingin mendapatkan apa, ingin dapat bantuan apa, ingin dapat jawaban apa, Anda harus menyatakan dengan jelas. Ini sama saja dengan membuat tujuan pada saat kita melakukan baca kilat. Dengan menyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan, pikiran bawah sadar jadi tahu informasi apa yang perlu direferensikan kepada pikiran sadar. Kemudian yang ketiga adalah Anda rileks, Anda yakin, dan mengharapkan jawaban yang positif, mengharapkan hasil yang positif. Saya akan bercerita pengalaman saya mengajar pelatihan baca kilat. Ketika kita melatih baca kilat di pelatihan 2 hari, saya selalu meminta peserta untuk sharing buku. Saya melihat banyak sekali peserta yang luar biasa bagus hasilnya. Ada juga peserta yang tidak bagus hasilnya. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Mereka tidak yakin, mereka tidak mengharapkan yang positif. Mereka merasa bahwa, buku ini kan saya belum baca semuanya. Bagaimana saya bisa menjelaskan isi buku ini kepada rekan saya? Jadi mereka, karena sikapnya seperti itu, mereka mulai menjelaskan sesuai dengan yang terlihat di mind mapping saja. Itulah yang saya dapatkan. Itulah yang hanya bisa diproses oleh pikiran sadar Anda. Tapi pikiran bawah sadar Anda sangat luar biasa. Saya melihat banyak sekali alumni-alumni yang mereka melakukan untuk benar-benar, saya mau tahu hasilnya seperti apa. Saya yakin pada diri saya tahu kemampuan saya luar biasa yang telah diberikan Tuhan. Saya mau tahu bagaimana saya bisa membuat teman saya memahami apa yang sudah saya baca. Dan dengan sikap seperti itu, dengan perasaan yang penasaran, dengan sikap yang positif, dia menyatakan kepada pikiran bawah sadar bahwa, hey, you gotta help me, kamu harus bantu saya. Saya akan membantu, saya ingin membantu teman saya memahami buku yang saya baca. Jadi, kamu sudah baca kilat, bantu saya bagaimana menjelaskan. Dan yang terjadi adalah, banyak sekali mereka bisa menjelaskan isi buku tersebut, tapi mereka tidak mind mapping-kan. Artinya isi buku tersebut mereka sudah pindai, mereka sudah jelajah, mereka tidak mind mapping-kan secara sadar, tapi mereka bisa menjelaskan. Why? Pikiran bawah sadar membantu. Jadi, apa kata-kata yang kita katakan dalam diri kita? Let's say, saya bisa. Tapi nada suaranya, saya bisa. Masa sih? Itu juga menyatakan ketidakyakinan kita kepada intuisi kita. Apa yang Anda rasakan?
Anda bisa saja kata-katanya positif, nada suaranya luar biasa, saya bisa, tapi dalam perasaan Anda ada keraguan. Oke? Kemudian sikap Anda, attitude Anda dalam melakukannya, apakah Anda benar-benar ingin mengeluarkan yang terbaik? Ibu dia mau ujian misalnya. Biarkan, yakin, tenangkan diri Anda dan keluarkan yang terbaik, harapkan yang terbaik. Maka intuisi akan membantu Anda dengan baik. Oke? Nah, tadi di depan saya menjelaskan tentang MED atau minimum effective dose. Bayangkan MED adalah sebuah daya ungkit. Artinya, dengan usaha yang minimal, Anda membuat diri Anda bisa melakukan hal yang sangat luar biasa. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa membuat pikiran Anda menyerap informasi dengan luar biasa banyak. Membuat diri Anda semakin mampu memahami buku-buku yang Anda baca. Nah, di dalam sistem baca kilat, langkah demi langkah itu adalah minimum effective dose. Langkah demi langkah baca kilat adalah minimum effective dose. Mulai dari tinjauan awal. Bagaimana kita melakukan tinjauan awal? Anda siapkan buku Anda, sebentar lagi kita akan mulai praktek. Kita melakukan tinjauan awal dengan baca cover depan, cover belakang, daftar isi, kemudian kita mulai menarik kesimpulan. Buku ini tentang apa ya? Buku ini layak nggak saya baca sekarang? Ini buku yang dicicipkah, ditelankah, atau harus dikunyah dan dicerna buat saya? Oke, kalau misalnya saya butuh, apa tujuan saya membaca buku ini? Apa hasil akhir yang ingin saya capai dari membaca buku ini? Itu adalah tinjauan awal. Kemudian baca kilat. Kita mulai masuk ke kondisi jenius. Untuk mempercepat proses pembelajaran, kita harus memperlambat pola gelombang otak kita, sehingga kita bisa menyerap dengan baik. Contoh sederhana adalah, mana kondisi Anda bisa belajar lebih cepat? Apakah kondisi Anda rileks atau kondisi sedang panik? Sedang rileks, bukan? Pada saat kita rileks, itu gelombang otak kita sangat stabil, sangat lambat, ada di alfa theta. Pada saat kita panik, gelombang itu ada di beta, beta yang sangat tinggi, sehingga kita panik, kita hiperaktif. Pada saat itu kita tidak bisa belajar dengan baik. Anda afirmasi setelah kondisi jenis, kemudian Anda mulai baca kilat dengan PMR, kemudian menutup buku dengan penuh keyakinan dan afirmasi penutup lagi dan melakukan visualisasi. Nah, tadi juga ada pertanyaan visualisasi ya, satu persatu akan saya review. Setelah Anda melakukan baca kilat, Anda melewati masa inkubasi. Barusan saya sudah membahas tentang pentingnya masa inkubasi dalam membangkitkan intuisi Anda dalam membantu Anda. Review adalah sebuah langkah yang membuat pikiran Anda penasaran. Menyiapkan pikiran sadar Anda sehingga Anda bisa melakukan memindai menjelajahi dengan sangat baik. Artinya seperti ini. Kalau Anda tidak penasaran dengan buku tersebut, Anda tidak akan pernah menyelesaikannya. Setuju nggak? Itulah yang membedakan kenapa orang baca novel bisa sampai jam 5 subuh, sedangkan kalau baca buku pengembangan diri, manajemen, buku kuliah, ya setengah jam sudah tertidur. Why? Tidak penasaran. Anda tidak merasa bahwa itu penting. Itu juga salah satu faktornya. Review akan membuat kita sangat penasaran. Apa ya? Mengapa bisa demikian? Apa yang bisa membuat isi buku ini bermanfaat buat saya? Ini apa ya? Apa manfaatnya buat saya? So, review dengan pertanyaan itu juga memancing database referensi yang sudah kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita lewat langkah baca kilat. Ini sangat-sangat penting. Ada beberapa alumni yang konsultasi ke saya dan mereka lupa melakukan review. Setelah mereka menyadari, lalu mereka melakukan review, hasilnya totally berbeda. Memindai menjelajahi juga sangat penting. Memindai menjelajahi adalah membuat pikiran sadar kita memahami apa yang terjadi di pikiran bawah sadar sesuai dengan tujuan. Jadi, saat ini memindai menjelajahi bukan untuk memahami 100% dari buku. Jika Anda membaca buku dan bertujuan untuk memahami 100% yang ada di buku, itu adalah sebuah tujuan yang sangat-sangat buruk. Sebuah tujuan yang sangat tidak mungkin tercapai. Anda mau pakai pendekatan membaca manapun, tidak akan mencapai 100% apa yang ada di buku. Anda perlu membuat sebuah tujuan yang sangat spesifik, yaitu 100% yang saya butuhkan mana. 100% yang Anda butuhkan itu bisa jadi 10% isi buku, bisa jadi 20% isi buku, bisa jadi 30%. Jadi buku itu personal buat Anda. Buku itu melayani kebutuhan Anda. Bukan kita harus
memahami 100%, karena bisa jadi penulis tidak menuliskan apa yang kita butuhkan. Kita hanya membutuhkan sebagian kecil dari buku tersebut. Ini perlu kita ingat. Tony Buzan sendiri mengatakan bahwa tujuan akhir dari membaca adalah mendapatkan 100% apa yang Anda butuhkan, bukan 100% apa yang penulis sampaikan. Jadi, kalau misalnya penulis Anda membutuhkan 100% dari buku, itu sah-sah saja. Yang penting patokan Anda adalah diri Anda, bukan penulis. Oke? Kemudian mind mapping. Mind mapping adalah sebuah MED yang sangat-sangat dahsyat. Karena dengan kata kunci yang sangat minimal, itu akan bisa memicu ingatan kita. Oke, ada yang mungkin dari Anda pernah mempraktikkan mind mapping dan Anda mengatakan bahwa, Pak, saya nggak bisa ingat apa yang saya mind mappingkan. Apa yang membedakan orang bisa mengingat apa yang dia mind mappingkan dengan yang tidak bisa mengingat apa yang dia mind mappingkan adalah proses berpikir yang dia libatkan dalam membuat mind mapping tersebut. Jika kita membuat mind mapping tanpa proses berpikir yang terlalu banyak, kita membuat asal-asalan, kita membuat apa adanya, kita tidak menonjolkan hal-hal yang penting, kita tidak membuat berusaha mengeluarkan kata kunci yang penting, malah menuliskan kalimat-kalimat saja, maka informasi dari mind mapping tersebut sudah bukan MED lagi, bukan minimum effective dose. Tidak ada proses berpikir di sana, sehingga mind mapping itu sudah tidak personal buat Anda. Mind mapping sangat powerful karena mind mapping adalah sebuah sistem mencatat yang sangat-sangat personal. Hanya Anda dan Tuhan yang memahami apa isi buku Anda, apa isi mind mapping Anda. Oke?